Monstration. Nah, langsung pecah audionya. Ya, betul. Monstration. Ulang. Ini Oke guys, untuk matchnya jadi kali ini gue udah bersama dengan salah satu brand hits Pekanbaru yaitu Monstration. One and only foundernya itu Kokarson. Hai guys. Oke. Welcome back to my channel. Oke. Jadi apa kabarnya Kokarson? Sehat. Masih sehat. Masih sehat. Alhamdulillah masih sehat saya gitu kan. Jadi kali ini gue ada menyediakan beberapa pertanyaan untuk gue jawab. Oke. Jadi ini dia. Jadi ya awal mula Koko membentuk ini gimana? Kan ini. Ini panjang ya ceritanya. Ini kalau diceritain kurang lebih 2,5 jam sih. Ya. Cuman aku singkat jadi kurang lebih 2 menit aja lah. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman di Pekanbaru aku nggak tahu sih banyak yang tahu atau mungkin masih sebagian doang yang tahu. Monstration ini sebenarnya awalnya itu udah ada dari tahun 2014. Berapa tahun lalu? 7 tahun lalu. Itu waktu Koko kelas berapa? Aku udah kuliah. Udah kuliah. Pas kuliah. Jadi sorry ya, tampangnya memang begini ya. Jadi Bongkar nih. jadi itu dimulai pas masih kuliah. Sebenarnya kalau dibilang project iseng, kayaknya dibilang iseng nggak iseng-iseng banget sih sebenarnya. Karena iseng-iseng tapi lumayan terplanning lah, walaupun di awal sebenarnya bingung juga mau ngapain gitu. Tapi kalau ditanya latar belakangnya, dulu itu sempat mikir pengen bikin usaha apa gitu, yang bisa ngisi kesibukan juga gitu. Sebelumnya perlu digarisbawahi, aku sebelum ini aku kerja juga gitu, jadi belum nggak langsung yang bikin bisnis jalan gini enggak. Jadi kayak sebelumnya aku basicnya itu desain. Nah, aku basicnya itu desain, belajarnya tapi otodidak ya. Dan interestnya juga kebetulan desain. Terus mikir dari desain ini bisa ngapain nih gitu loh. Kalau mungkin balik ke tahun-tahun yang 2014, 2017 ke bawah, itu potensi kerja dari bidang desain itu nggak kayak sekarang. Iya. Sekarang itu kayaknya semua orang wajib bisa desain ya sih kalau sekarang. Kayak mau bikin konten, mau bikin konten ada konten. Dan dulu kalau misalnya kita bisa desain, yang kelihatan pada masa itu tuh kayak ini nanti kerjanya apa, ngedit spanduk, ya kan, bikin percetakan dulunya ya. Kalau sekarang udah lebih banyak. Dan dulu aku juga kerjain itu sebenarnya. Kayak aku juga ada bikin spanduk, dulu kerjain desain spanduk, commission ya dibayar berapa. Terus aku juga sempat ngerjain buku tahunan, desain buku tahunan gini. Dibayar gitu kan berapa. Cuman dipikir-pikir kayaknya itu lumayan capek gitu kerjanya. Dan apa ya, kalau dibilang durasi pekerjaannya lama. Balik lagi, aku juga sempat dulu bikin desain commission nih, kayak misalnya bikin artwork untuk apa, bikin karya apa gitu, bikin yang kebanyakan dulu arahnya adalah bikin artwork untuk cover album musik dulunya. Tapi kan aku biasanya nggak terlalu interest di hal itu, jadi kayak itu kayak ya kita doing something for the money ya udah gitu. Dulunya kayak gitu. Terus kepikiran ya ini sebenarnya aku juga sempat ngajakin beberapa teman di awal, dan ini bukan start sendiri ya maksudnya. Aku sempat ngajakin beberapa teman dan semuanya itu teman kuliah. Aku pengen bikin gini nih, kira-kira bisa nggak kita bikin? Alasannya kenapa? Alasannya gampang aja. Kayak dulu ini based on personal experience. Jadi kayak dulu pas aku zaman sekolah itu sudah pasti hal yang wajib kalau kita ditawarin bikin jaket angkatan, bikin jaket sekolah, bikin jaket kelas, bikin seragam kelas. Setiap ada event apapun, setiap ada event ataupun itu seasonal yang tahunan. Dan dulu aku ngerasa ini di aku nggak tahu nih, takutnya offense ke orang juga nih. Di Pekanbaru aku ngerasa susah nyari informasi soal itu. Yang kayak dulu zaman masih sekolah itu, teman-teman rata-rata bikin seragam di mana, di Bandung, bikin seragam di mana, di Bandung, bikin seragam di Bandung. Hampir nggak ada yang bikinnya itu di sini gitu loh. Jadi itu waktu itu mikirnya masih sektornya regional nih. Oh, di Pekanbaru nggak ada ya ternyata. Berarti itu opportunity nih gitu kan, pas mikirnya gitu tuh. Opportunity nih, mungkin di Pekanbaru bisa nih kalau kita bikin kayak gini. Ya udah, aku
punya basic desain. Kalau bisa dibilang sebenarnya kalau ngomongin modal kita nggak ada modal. Modalnya iseng dan bisa desain. Karena dulu tuh kayak Instagram nggak kayak sekarang ya, ada ads, ada apa segala macam. Dulu itu di awalnya mulai bikin kayak poster online, kita sebarin ke grup jual beli di Facebook, tau nggak? Jadi kita join banyak grupnya, terus disebar-sebarin posternya untuk bikin seragam. Kalau mungkin yang sekarang taunya kan Mas Reza ini brand kan, kayak bikin brandnya sendiri, bikin kopi, bikin apa segala macam, kita dasarnya itu sebenarnya kita customize. Jadi kayak basicnya itu kalau mau dibilang secara singkat, kita itu vendor sebetulnya. Kita vendor produksi seragam. Nah, tapi itu nanti ada turning point-nya lagi tuh di tahun 2020 kemarin kita pecahin. Jadi supaya orang tidak mispersepsi kalau Mas Reza itu cuman seragam atau Mas Reza itu cuman bikin baju brandnya aja. Nah, kita pecah jadi dua gitu. Nah, balik lagi itu mulai pas kuliah tahun sekarang 2014. Ya setahun pertama not going really well lah. Kayak misalnya kita sambil kuliah, sambil ini ya fokus nggak fokus kan. Ya udah tapi jalanin aja tapi dalam artian bukan ya udah biarin aja, tapi kayak kita tetap push, kita tetap promosi sini tapi dulu belum ada iklan ya. Jadi promosinya benar-benar manual gitu. Kapan itunya? Waktu mulai naik lagi tuh? Pas setelah setahun. Jadi kayak setahun pertama itu lucunya ya kayak kita lakukan terus hal yang mungkin kalau orang lihat sekarang itu kayak useless gitu, kayak nggak ada interaksi, nggak ada ini, tapi tetap dilakukan. Dan itu dilakukan terus selama 1 tahun. Kita review, kita lihat ini kenapa tidak ada interaksi, kenapa tidak ada ini. Nah, jadinya belajar untuk bisa membaca pola audiensnya seperti apa. Udah ada belum audiensnya? Oke, berarti kita 2 tahun pertama kita harus fokus ngumpulin audiensnya dulu. Udah ada audiensnya dikit, baru kita masuk di situ. Dulunya gitu. Ini rata-rata sih kita nggak ada yang punya experience di bidang apa ya itu bahasanya sekarang, usaha digital marketing. Nah, kita nggak punya experience di situ. Waktu itu cuma beberapa orang, aku ada beberapa teman, dan kami punya spesialisasi masing-masing, tapi nggak ada di situ. Contohnya kayak yang aku bisa desain, ada temanku yang bisa foto, ada teman aku yang bisa apa lagi ya, macam-macam lah pokoknya, ilmunya macam-macam. Yang awalnya basicnya itu teman-teman nongkrong, teman-teman main, teman-teman sekelas. Jadi teman-teman ini satu tim ya, aku ajakin gitu pertamanya, kayak gitu sih. Ini kan ada ini pernah gak sama lu gitu? Seperti kan ini kan dia mau buka usaha nih, tapi dia mau ajak temannya untuk join, tapi dia tuh seperti apa namanya tuh? Seperti apa namanya gengsi. Ya kan gitu kan, mereka mau kita ajak teman nih, teman kuliah. Kalau misalnya dulu kok pernah nggak ya gitu? Kan kita kan ajak teman kuliah nih. Maksudnya pas kita ajak nih mau jualan, tapi terus dia balas gitu. Gitu. Pernah nggak gitu? Mungkin itu tuh kalau di aku sih nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Sebenarnya nggak pernah, karena dari dulu aku tuh selalu mikir nih gimana kalau seandainya kita jualan barang, kita jualan produk, gimana supaya kita bisa jualnya itu setidaknya kita package itu eksklusif gitu loh. Kayak kita nih sudah zaman digital kan. Nah, nggak harus jualan tuh metodenya konvensional. Walaupun tidak 100% cara digital itu pasti bisa. Orang teman-temanku juga banyak yang masih jualan konvensional dan itu jalan kok gitu maksudnya. Tapi mungkin di situ kita ketemu polanya. Ternyata kita cocok nih seperti ini gitu. Dan kalau mau dibilang 1 tahun pertama itu juga ya kita juga kayak rutinitas setiap hari itu kurang lebih sama. Main Instagram kan misalnya komitmen posting ini segala macam. Dibilang komitmen ya itu komitmen secara tidak langsung sebetulnya. Kayak aku ngerasa, nah dulu itu yang paling sederhana itu ya, senangnya itu kan kita online nih, kita nggak punya toko, nggak punya tempat apa segala macam kan, kita online. Yang paling pertama, yang paling susah adalah kita nggak punya track record. Kita belum pernah ngerjain siapa-siapa, tapi kita cari customer pertama. Mau lihat contoh, kita nggak punya contoh. Jadi metodenya gimana caranya kita
tertarik yang pertama ini dulu kan. Nah nanti dari ini kita punya contoh kan sebenarnya, karena ini basicnya jualan produk. Jualan produk orang butuh lihat apa? Ini contoh ya, sampel sebenarnya. Nah dari situ coba kita jalanin sekali, 2 kali dapat, dan bulan-bulan berikutnya itu kayak kita kalau ngeliat ya ada chat masuk ke HP gitu kan, kayak ini kan ada mau pesan ini, itu walaupun dia nggak jadi masak kita udah senang duluan tuh. Kayak kita ngeliat masuk nih, kayak kalau biasa teman-teman kalau misalnya baru mulai jualan ngeliat kayak gitu pasti seneng kan, sama semangat. wah terserah deh walaupun dia jadi beli atau enggak gitu, tapi setidaknya dia udah tahu kita kan, berarti gitu dia udah tahu kita nih, dia udah menghubungi kita nih, dari sekian banyak yang ada dia menghubungi kita gitu. Nah mungkin selama setahun pertama itu motivasi, jadi kayak ngeliat oh, ini berarti audiensnya ada, berarti orang ada yang tahu kita gitu maksudnya. Jadi kayak oh oke, berarti yaudah kita ajar aja terus aja. Lalu ini kan dari tahun 2014 nih, pernah gak seperti turun naik gitu? Pernah? Terhitung yang fase covid kan? Kalau terhitung fase covid ya pasti. Kalau misalnya dari 2014? Dari 2014 seperti muncul, hilang muncul. oh enggak. Kalau kayak gitu enggak. Kita setahun pertama, yang kalau aku boleh bilang setahun pertama itu yang kayak masih meraba banget, kayak kita nggak tahu nih ini bakal naik atau enggak. karena tipenya ini adalah bikin seragam ini seasonal kan. Jadi dia butuh momen kan. Dia punya peak season dan punya yang low seasonnya. Contoh peak seasonnya menjelang kelulusan, menjelang akhir tahun, event. Nah itu peak season. Kalau ngomongin naik turun dalam 1 tahun itu pasti ada grafiknya, dan kita di tahun pertama nggak tahu itu karena belum merasakan. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu sudah kelihatan. Setelah itu kelihatan kita bisa ngatur polanya nih. Nah kita kencangin promo di mana pas momen apa seperti itu. Tapi kalau dibilang turun, dari statistik yang aku punya sejauh ini sih nggak turun, tapi ada yang naik dan dia stay gitu. Yang pasti kami yang aku ingat banget perbedaan signifikan tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga itu peningkatannya itu bisa hampir berapa ratus % lah gitu. Yang berarti oh mungkin ini berarti metode di jalan tahun kedua berhasil nih gitu kan. Kita harus review lagi untuk tahun ketiga, dan tahun ketiga naik lagi nih. Tapi itu fasenya masih kita fokusnya di seragam, belum ada bikin yang produk-produk brandnya itu belum. Paling kalau misalnya mau tahu nih produk-produk brand yang sekarang orang banyak beli, itu dulunya seragam kami sebetulnya. Jadi seragam kami ada tulisannya kan maksudnya. Ya. Seragam kami itu sebetulnya awalnya. Mulai ada demand, teman-teman nongkrongan juga nih yang ngasih ide, jual dong itu bajunya. Dari situlah barulah mulai diproduksi. Tapi dulunya kalau teman-teman yang ngikutin Monster dari awal mungkin tahu dulu itu kita sistemnya pre-order. Jadi kita nggak ada ready stock, nggak ada stok barang. Bahkan kayak mau bikin bazar-bazar nggak ada. Kita nggak ikut bazar-bazar segala macam. Kita nggak ada bikin pop-up dan segala macam. Kita bikin artikelnya ini bulan ini, bahkan itu nggak bulan sih, kayak setahun kayak cuma 1 atau 2 kali gitu, dan itu iseng aja. Itu kayak selingan. Kita bikin itu untuk selingan. Kayak kita keluarin artikel dan ternyata itu di tahun-tahun itu rame banget gitu. Kami juga kaget gitu kan. Ternyata banyak nih. Karena kita cuma bikin logo aja gitu. Kita bikin logo, kita bikin tulisan, dan dulu itu masih idealis tuh. Desainnya pokoknya bajunya harus hitam, gambarnya harus putih, hitam putih. Dulu tuh gitu-gitu aja. Yang pasti seiring berkembangnya tren fashion, kita mulai buka mata, mulai buka telinga, kita lihat, pelajari lagi, karena bayangin aja kita basicnya bukan orang fashion yang pertama, yang kedua bukan orang yang bukan orang-orang yang fokusnya melek di dunia digital dan segala macam gitu loh. Dan kita rata-rata itu punya interestnya masing-masing. Tapi mungkin masih ada sinerginya. Kayak aku misalnya senang di desain, mulai mengarah ke dulunya desain grafis ya maksudnya, mulai mengarah ke fashion design. Kayak aku 1-2 tahun terakhir aku mulai coba ngulik, aku mulai coba belajar, aku mulai ke arah ke desain tas misalnya kayak gitu. Maksudnya improvementnya ada terus gitu kan. Tapi antara itu self learning atau memang ada faktor eksternal yang bikin kita belajar begitu. Punya skill desain tuh di mana? Di sekolah atau bahkan enggak dari sekolah. Kayak kalau mau diomongin sebenarnya sih agak-agak lucu. Dulu tuh aku nggak ngerti, dulu kan cuma ada Photoshop, Corel Draw ya. Illustrator belum ada tuh.
tapi aku lebih cobanya Photoshop dulunya. Jadi belajar Photoshop awalnya iseng, cuma kerjanya gini foto, pindahin background, pindahin background gitu. Dan emang itu basicnya, pindahin foto kemana. Dan setahun, dan aku belajar desain. Aku megang desain itu dari awal sekitar tahun 2009 ke 2008. Dan itu dilakukan terus, dan selama beberapa tahun aku belajar terus. Kayak misalnya di awal aku cuma ngerti edit foto nih misalnya, terus mulai belajar lettering, tapi di platform yang sama ya. Mulai belajar bikin logo desain, mulai belajar karakter desain, mulai belajar pokoknya macam-macam. Hampir semua genrenya aku coba. Jadi supaya dapat nih, aku dapatnya di mana nih. Dan ternyata aku punya interestnya lebih di karakter desain. Makanya kayak ngeliat-liat kalau misalnya kayak desain yang sekarang banyak kan ada yang karakter lucu-lucu atau apa gitu kan. Nah, aku lebih interest di sana. Tapi itu sudah lama interestnya. Dieksekusi ke sini baru gitu. Dan selama proses itu juga penting buat tahu kan kayak ini brandnya ini mau ke arah mana. Kalau saya bikin brand, aku mulai ngeliat loh di Pekanbaru tuh banyak loh teman-teman yang mulai bikin brand, terutama anak-anak sekolah. Selain karena sekarang itu akses informasinya jauh lebih gampang, juga aku ngeliat kayak sekarang itu referensinya banyak dan lebih gampang juga carinya referensinya gitu. Kalau dulu kita mau belajar internet misalnya, internet oke lah udah ada, tapi nggak yang semasif sekarang informasinya dan tidak se-up to date sekarang gitu loh. Sekarang aku lihat tuh banyak teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang mungkin karena kuliah online ya, jadi kayak punya kegiatan banyak nih, punya waktu banyak nih, ngapain ya. Aku lihat banyak yang jualan juga, ada yang masak dia jualan makan gitu kan. Tapi yang aku lihat sisi positif dari itu, mereka jualan metodenya sudah digital, bukan konvensional. Cara paling sederhananya mereka kalau jualan, mereka bikin akun Instagram baru. Itu di satu sisi bagus gitu loh, karena oke, berarti terlepas dari mereka sudah punya visi misinya ke depan gimana, mereka sudah prepare loh ini brandnya. Jadi mereka sudah create brandnya, bukan cuma jualan. Sementara itu, aku baru sadar setelah jalanin 2-3 tahun gitu loh. Nah, jadi lebih melek informasinya lebih cepat. Kayak ada yang jualan jualan produk baik fashion, baju, makanan, minuman, ada yang kerajinan tangan gitu kan. Mereka branding, mereka sudah ngerti nih branding, walaupun secara konteksnya belum ngerti banget, tapi setidaknya mereka start the point-nya itu benar gitu. Sementara kami melakukan itu di sini itu by progress, learning by progress. Nah, itu intermezzo ya, kayak aku ngeliat 2 tahun terakhir itu banyak banget dan keren-keren. Cuman yang perlu ditingkatkan buat teman-teman ini adalah konsistensi aja. Karena aku banyak banget ngeliat yang banyak muncul, tau gak sih, banyak muncul terus hilang, muncul misalnya dia jual baju nih, keluarin artikelnya 2 season, terus nggak lagi. Karena dia buat art itu kan. Bisa jadi. Berarti 2 bulan pertama tuh semangatnya dihabisin. Buat sampai habis kan. Habis itu ya udah nggak bisa ngapain lagi ya. Bingung dia mau apa. Itu namanya stuck ya, kayak gitu berarti stuck gitu ya. Lalu kan ini kan berarti udah masuk ke dunia industri seni lah kan. Jadi ini kan buat logo ini pernah nggak ada apa ini kan dari referensi, pernah nggak dibilang plagiat gitu, plagiat logo, plagiat apa gitu. Pernah ada kasus juga gitu. Kan kadang seni ini dia sensitif gitu. Seni ini sensitif dan relatif sebenarnya. Susah juga kayak kita bikin sesuatu misalnya. Sesuatu ini dari sesuatu lagi yang viral gitu misalnya kan. Ada nggak ada ya? Nggak inget, tapi kayaknya kalau kita banyak kan, hampir nggak ada sih, kayaknya nggak ada. Kayak kita bikin sesuatu, ini karakter ini kita keluarin gitu kan. Dulu sih belum ada nih kayak karakter gini, belum ada. Dulu tuh masih kayak mainnya desain aja udah simple gitu kan. Terus karena basic awalnya itu bikin seragam ya, kami masih fokusnya ya kayak ada seragam bikin, kami pengennya kalau sama sekolah misalnya kayak gitu. Kalau ini kan berarti arah pertanyaannya udah ke brandnya nih, ya kan, udah ke brandnya. Ya sejauh ini sih nggak ada, dan semoga sih nggak ada ya maksudnya ke depannya, karena kita sebelum rilis itu tuh kita R&D dulu, kita lihat dulu ini gimana. Ini ada
ini nyontoh boleh gitu. Tapi kalau nyontoh jangan sama kali. jangan sama, bahkan bukan cuma jangan sama kali sih, tapi jangan apa ya, kalau kita bilang tingkat kemiripannya jangan lewat dari sekian persen gitu. Betul. Kadang ada yang orang nganggap kayak ya ini gambarnya sama tapi rubah warna, itu udah beda dong. Kadang Ada beda kayak polanya, beda ini dia. Banyak tuh, itu banyak banget kasusnya. Itu pas aku masih banyak yang ngerjain desain pribadi, itu banyak terjadi tuh, sering terjadi kayak aku bikin seperti ini terus ada yang ngeru. Tapi kalau kita sebagai yang basicnya desainer sih kayak gitu, itu memang susah untuk dihindarkan baik dari Jangan mindset ini kan. begitu. Jadi Udah mana-mana. jadi logo apa Montes ini berarti dia teman gitu. Enggak. Kok dari teman? Gimana? Jadi kan Montes itu apa waktu kita di waktu tempat tongkongan nih. Montes itu dari mana awalnya itu? Buat sendiri kah? Atau ada arti kah? Ada apa? Artinya bisa monster apa? Oh, Kreasi itu apa mungkin oke. kreasi. Oh iya, itu benar itu. Itu benar. Betul ya? Itu benar. Oke, ini kembali lagi nih, berarti bahas sejarah ya. Itu aku yang bikin. Jadi kayak di awal bikin logonya. Ini kamera arah sini kan, logonya ada di sana. Jadi itu di awal memang senengnya kayak cuma gabungin kata. Jadi dulunya tuh memang creation itu adalah monster and creation, aku gabungin aja. Itu monster creation. Orang dulu di awal banyak yang protes, kenapa sih nggak monster aja, kenapa harus monster? Ya itu karena creation gitu dari situ. Dan di awal itu juga dulunya aku seneng kan kayak gambar-gambar karakter yang sifatnya lebih ke arah monster. Makanya simpelnya itu aja gitu. Nah, kalau logonya kenapa logonya terhormat ya? Ini balik ke preferensi pribadi, aku senang juga dengan yang terkorak ya itu aja gitu. Dan di awal juga ini banyak kontroversi di awal sih, terutama dari teman-temanku yang udah start bisnis lebih duluan, itu kan kayak ngeliat polanya. Lu kan bikin jualan baju seragam, kok logonya terkorak, kok logonya nggak mesin jahit, kok logonya nggak ini, kok logonya nggak ini. Bisa terima nggak? Enggak, aku tutup telinga ya mas. Aku sih tutup telinga aja kayak gitu. Jadi kayak teman-teman aku bilang kenapa sih kok logonya gini. Nah karena sebelum itu aku juga pernah belajar nih, kalau tidak harus bisnisnya logo atau apa itu merepresentasikan bisnisnya, tidak harus. Kita kan Karena buat ciri khas yang unik gitu kan. benar, itu satu benar. Tapi lebih tepatnya supaya bisa tampil berbeda. Iya betul. Jadi kayak kalau semua tempat makan logonya sendok dan garpu, yang terjadi apa? Udah ada ciri khas. Boring kan? Iya. Boring dan semuanya similar gitu maksudnya. Ketika ada satu yang jualan makanan Berbeda. logonya logo e-sport, Ini pasti itu dari situ. itu bakal menjadi attract point-nya. Orang lihat apa ini gitu loh. Jadi sebelum dia coba dia udah lihat ini unik gitu. Nah itu juga metode yang dulu di awal aku coba pakai kayak udah lagi, dan saya itu juga bodo amat sih maksudnya ya kayak kenapa jualan baju, kenapa nggak namanya ini clothing, vendor clothing apa gitu, atau apa motivation tailor misalnya kayak gitu kan karena biasanya kita seragam kan, jadi identitinya tidak dari nama ternyata. Jadi ya udah kita fokus identiti kita dari mana, dari service. Ya udah. Toh pada akhirnya memang sih itu butuh ekstra ya, tapi pada akhirnya juga orang tahu kok gitu maksudnya. Setelah lebih lama memang prosesnya, tapi orang tahu. Walaupun dibagi di sebagian orang, aku sering tanya-tanya apaan sih gitu, kayak masih ditanyain, emang jualan apaan sih gitu, lu sih tengkorak jualan apa sih gitu. Tuh. Kan dulu Koko ini seorang fotografer. Apa yang membuat Koko misalnya pindah dari fotografer ke ini? Kebalik coy, jadi aku tuh dulunya sebenarnya ini udah duluan. Terus karena keterpaksaan situasi, jadinya aku belajar foto. Tapi mungkin sebagian orang ngiranya aku foto duluan gitu kan. Enggak, itu kebalik. Jadi kalau misalnya ngira aku dulu fotografer, enggak, aku baru belajar foto itu bahkan tahun 2015 itu baru pakai HP. Dulu masih pakai HP kan, belum punya kamera ya, maksudnya masih pakai HP. Itu banyak tuh gabung-gabung komunitas dulunya. Dapat ilmu dari komunitas, ilmu foto mah hampir enggak sebenarnya, tapi lebih ilmu dari komunitasnya lebih dapat teman banyak gitu kan. Itu dulunya kalau ditanya
aku bisa foto dari mana ya aku terpaksa belajar. Dulu kan kita bikin produk, jual produk kan. Kalau nggak mau nggak mau harus ini. Iya mau nggak mau ya minimal kita bisa dokumentasiin produknya Ya. secara bagus yang untuk kita publish kan gitu. Jadi mau nggak mau nih dulu belajar. Aku ingat aku setahun tuh masih foto pakai auto doang. Asli setahun pakai auto doang. Yang pocket tuh, Sony Pocket atau yang Kamera Samsung sih dulu. Sampai sekarang juga masih sama, tapi udah rusak. mulai profesionalnya waktu kapan? Profesional Gimana ya kategori profesionalnya? Seperti- Kayak ambil job gitu ya? Enggak, mulai mau beli kamera. Mau mulai serius lah gitu. Waktu ada duitnya sih waktu itu sebenarnya. Nah, jadi beli dulu satu kan, beli kamera second gitu. Pernah ambigu gak itu waktu mau beli? Nah, paling kamera tuh mahal nih. Enggak ambigu. Enggak sih sebenarnya. Karena aku belinya second kebetulan. Aku belinya second kebetulan. Oke. Jadi waktu itu ya tapi memang bener sih bukan ambigu tapi lebih tepatnya kayak ragu nih aku yakin nggak Ya. beli ini gitu loh, beli ini kepake nggak ini nanti gitu kan. Dan syukurnya kepake sampai rusak sih sebetulnya. Baru ganti lagi gitu, baru nambah lagi. Itu momen-momen rajin motret. Tapi kalau dulu dibilang dari foto produk, aku interestnya, nah itu kan kalau kita foto ini baru ketemu kan kemana kan kayak temanku ada yang sana foto portrait, ada yang sana foto landscape, ya kan. Aku pas itu dapat feel-nya, aku senang motonya street, genrenya street fotografi. Itu sempet tuh dulu tuh gabung komunitas ini, bikin event ini, wah rajin, pokoknya rajin banget dulu tuh. Tapi jadinya selama kegiatan itu mungkin tuh fisiknya masih kuat ya, masih senang, semangatnya masih, wah di tiap hari kita keluar gini, tiap hari motret itu masih kuat. Kalau sekarang udah sampai ada malas gitu kan. Tapi juga memang faktor cuaca juga ada udah males lah. Dulu rajin tuh foto-foto kayak gitu dan kalau dibilang arahnya ke profesional apa, mungkin dari sana aku bisa mulai belajar ke hal yang lebih profesional. Kayak aku mulai ngerti settingan manual, white balance segala macam mulai belajar. Lighting, apa dan lain. Iya dari situ pelan-pelan. Nah, sampai akhirnya memang ada dokumentasi untuk event atau segala macam itu juga. Tapi ya kalau ditanya basicnya lagi awal dari mana ya awal tuntutan dari aku bisa foto produk itu aja sebetulnya. Nah jadi kalau diurutin lagi nih yang memperkenalkan dulu ada baru aku belajar foto. Untuk ini lagi mau. Ya baru aku mau jadi YouTuber. Iya. Nah Kalau kan Koko buka usaha gini kan, pernah nggak seperti di support gue nggak gitu? Kan kadang kita mau membuat suatu usaha nih, tapi tidak disupport sama orang tua, jadi gimana? nah aku takutnya orang tua nonton ya. Iya. Enggak. Sebenarnya bukan disupport atau enggak, tapi lebih tepatnya ya udah deh terserah gitu loh. Iya. Nggak tahu ya, kalau mungkin cowok banyak kayak gitu kali ya. Mau ngapain terserah deh, selagi masih positif ya, walaupun entah positif atau enggak kita nggak kelihatan ya kan. Ya kayak udah terserah deh. Dulu aku juga bikin yang seperti ini tuh motivasinya cuma ya udah biar aku bisa bayar uang kuliah sendiri kalau udah dulu. Ya bisa bayar uang kuliah sendiri lah sampai akhirnya aku udah nggak kuliah lagi kan gitu misalnya. Jadi ya gimana ya, motivasinya bertambah terus terlepas dari disupport atau nggak disupport orang tua ya. Kalau menurutku kayak selama kita nggak menyusahkan gitu misalnya kan, tetap berkarya ya udah lanjut aja. Dan banyak banget yang sekarang itu perkara nggak disupport orang tua terus jadinya malas, terus jadi insecure, terus jadinya down itu kan. Yang menurut aku sih bodo amat. Yang penting kalau misalnya ngerasa ini punya visinya, punya misinya dan punya ambisinya itu sudah kuat, hajar aja. Masalah benar salah bisa enggak itu bakal learning by proses, learningnya by experience. Nanti bakal tahu seperti ini. Oh ternyata ini kurang cocok ya kayak gini. Oh ternyata aku kurang cocok nih kalau misalnya kayak gini. Itu bakal tahu sendiri. Dan untuk aku pribadi juga perkara di supermarket bahkan dulu berapa tahun pertama tuh orang tuh nggak tahu coy aku ada bikin gini aku jualnya orang nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Yang tahunya dulu kok mulai paket datang terus ya ke rumah dan datangnya bukan berbentuk paket kecil tapi karung mobil box karung jadi mulai ditanya itu baru ditanya ini apaan sih gitu kan maksudnya. Dan aku juga udah mulai nggak minta jajan kan jadi pertanyaan gitu kan, nggak minta jajan laptop baru nggak gitu, kamera ada HP baru ini ngapain gitu loh maksudnya. Nah dari situ baru ditanya. Cuman aku sih lebih prefer kayak mending nggak usah kasih tahu. Oh belum. Enggak mending nggak usah kasih tahu.
tapi nanti kelihatan progresnya dan kelihatan resultnya daripada kita omong besar di awal, maksud aku bikin gini minta, habis itu minta duit lagi gitu kan, minta modal lagi kan, tapi udah dikasih rupanya nggak jalan. Kalau dikasih jalan sih nggak apa-apa ya maksudnya, tapi banyak kan kayak gitu semangatnya tinggi, akhirnya iya, endingnya sama lagi gitu kan. Ya kalau aku sih, kalau buat teman-teman yang memang mau bikin usaha sih, apapun lah gitu, maksudnya apapun usahanya, karena kalian yang ngerti apa yang kalian senang kan, ya just do it gitu loh, maksudnya kayak lakuin aja. Perkara itu bakal seperti apa ke depannya ya itu kita lihat nanti gitu. Yang penting ya kalau misalnya ini sebenarnya kata-kata yang paling basi banget, tapi kayak ya udah mulai aja gitu, mulai dulu aja gitu, dan nanti baru kita lihat programnya seperti apa begitu. Jadi apa pesan Koko untuk mereka yang mau mulai satu usaha nih, tapi mereka nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Misalnya lah mereka membuka seperti ini clothing, kan ya clothing itu menurutku agak lumayan susah gitu, apalagi kan harus butuh fisik mental yang kuat gitu. Jadi Semua sih butuh mental yang kuat terus. kalau pesan untuk mereka gitu. Ya, masih pesan-pesannya masih simpel, dan sepertinya ini adalah statement-statement yang disampaikan oleh orang-orang yang punya bisnis pada umumnya. Kayak ya udah mulai aja dulu lah, nggak masalah. Kayak mau lihat, kayak tadi yang aku udah bilang, kayak lihat aja nanti bakal gimana, dan kalau mau dibilang ini tantangannya gimana, ini nanti pas bakal susah, aku nggak gitu ngerti soal ini. Itu belajar dulu aja, learning by doing, learning by proses, belajar. Kalau emang setelah belajar dan tetap nggak ngerti, tetap nggak suka, berarti bukan bidangnya. Berarti bukan cara yang lain. Atau memang ngotot pengen, aku pengennya ini, ya udah sampai di titik mana. Kalau ternyata emang nanti kita bisa break the limitnya dan kita ternyata bisa, berarti kan itu bidangnya gitu. Tapi ternyata kalau masih tetap nggak bisa ya jangan sungkan, ya udah kita cari yang lain deh gitu. Kayak tadi bilang kan, kalau misalnya bisnis clothing ngerasa susah gitu kan, aku malah sebaliknya, aku ngerasa kayak teman-teman aku yang punya bisnis F&B makanan minuman itu susah, tapi aku kebalikannya, ini menurut aku nggak susah, menurut mereka gitu, menurut aku profesi masing-masing. iya, karena itu sudah dijalani kan gitu kan. Nah intinya start aja, mulai dulu aja, terserah mau dari mana, terserah kapan aja, yang penting yang aku lihat sejauh ini semakin cepat itu semakin baik mulainya. Ya aku ngerasa aku mulai tahun 2014 itu menurut aku udah lumayan lambat, karena waktu itu usia aku di 20 tahun. Menurut aku udah lambat, tapi ternyata menurut temen-temenku enggak gitu loh. Dan karena kenapa aku nilai itu lambat, karena aku lihat di sekarang ini orang umur 16 tahun udah bisa start something gitu loh. Dan satu hal yang mereka punya dan kita nggak punya lagi sekarang itu adalah waktu nggak bisa dibalikin lagi. Jadi makanya aku bilang kayak start early is better gitu loh. Kayak walaupun itu masih banyak salah, walaupun masih banyak hambatan, tapi mulai lebih awal berarti lu punya waktu lebih panjang gitu loh untuk mengkoreksi itu lagi begitu. Oke, mungkin begitu saja untuk kali ini. Jadi ya intinya adalah besok dari besok, masa depan dan masa depan. Jadi ya apapun itu hasilnya mulailah gitu kan. Oke, jadi begitu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu diri saudara. Kokasan stay cool. Selamat berbuka puasa. Kok bentar, aku dengar Martes itu mau tutup ya? Aduh.